Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Faris Aljundi dari kelas Ilmu Hukum B semester 2. NIM 119300580 yang insyaallah akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah PAI Pengantar Hukum Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian hukum tata negara. Mungkin hukum tata negara ini sudah tidak asing lagi bagi kita mahasiswa ilmu hukum dan khususnya seluruh bangsa Indonesia, karena hukum tata negara ini mencakup sistem ketatanegaraan khususnya di Indonesia sendiri. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut, meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut. Nah, selanjutnya hukum tata negara menurut para ahli. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungannya masyarakat. Yang selanjutnya menurut Sultan, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Yang terakhir menurut Maurice Duverger, hukum tata negara adalah suatu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara ialah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terdiri atas sumber hukum formil dan material. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material, yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Adapun yang termasuk ke dalam sumber hukum formil ialah yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undang di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua terkait tentang ketetapan MPR. Istilah ketetapan MPR tidak terdapat dalam UUD 1945, namun berdasarkan surat Presiden yang ditunjukkan kepada DPR nomor 2206/HK/1959 tanggal 20 Agustus 1959 dikenal bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah keputusan MPRS, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pasal 2 UUD 1945. Istilah ketetapan itu sendiri baru dikenal pada sidang pertama MPRS yang didasarkan pada pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR bertugas untuk menetapkan undang-undang dan garis-garis besar haluan negara atau yang disebut dengan GBHN. Kemudian berdasarkan memorandum DPR-GR bahwa sumber hukum Republik Indonesia dan tata urut dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966, TAP MPR nomor 5/MPR/1973 bahwa TAP MPR tersebut telah ditetapkan dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Baik, yang selanjutnya nomor 3 ada undang-undang atau Perpu.
Undang-undang pada dasarnya memiliki arti secara formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah suatu bentuk keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu. Undang-undang dalam arti material sendiri ialah setiap bentuk keputusan pemerintah yang mempunyai kekuatan mengikat tanpa memperhatikan prosedur pembuatannya dan tata cara serta lembaga yang membuatnya. Dasar dari pembuatan undang-undang ialah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Adapun asas-asas perundang-undangan diantaranya ialah undang-undang tidak boleh berlaku surut. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. Undang-undang yang dibuat lembaga yang lebih tinggi pula kekuatan berlakunya. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat dan lain-lain. Baik, yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Presiden tidak akan menetapkan peraturan pemerintah tersebut sebelum ada undang-undangnya, mengingat bahwa undang-undang tersebut merupakan sumber hukum tata negara, maka peraturan pemerintah tersebut juga merupakan sumber hukum tata negara. Yang kelima ada keputusan Presiden. Keputusan Presiden pertama kalinya dikenal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan surat Presiden yang ditunjukkan kepada DPR tertanggal 20 Agustus 1959. Nomor 2262/HK/1959. Keputusan Presiden tersebut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan guna melaksanakan peraturan Presiden maupun undang-undang di bidang pengangkatan dan perberhentian baik personalia, pegawai, atau anggota DPR. Yang keenam, peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan lainnya adalah peraturan pelaksanaan yang ada setelah TAP MPR nomor 20/MPR/1966. Misalnya peraturan menteri yang dibuat berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Yang ketujuh ada konvensi. Pengertian konvensi menurut pendapat para ahli diantaranya satu menurut Mr. Belevry dalam bukunya menyatakan bahwa convention adalah suatu peraturan walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin peraturan itu berlaku sebagai hukum. Yang kedua, menurut Prigodinho, convention adalah kelaziman yang timbul dalam praktek hidup. Baik, yang terakhir adalah traktat. Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian, namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian, hanya saja prosesnya berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya, bentuk-bentuk negara. Bentuk negara dibagi dua, yakni kesatuan dan federal. Bentuk negara kesatuan sendiri. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh, negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Adapun ciri negara federal diantaranya mempunyai lebih dari satu kepala negara. Baik, masuk ke pembahasan yang selanjutnya terkait dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan sendiri ada 4 ya. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, oligarki adalah pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintah tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, dan sultan. Yang terakhir ada republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Indonesia sendiri masuk ke dalam negara republik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir terkait dengan lembaga-lembaga Republik Indonesia. Adapun lembaga-lembaga Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 diantaranya adalah
Yang pertama ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun tugas dan wewenang dari hak MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Baik, yang selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas dan wewenang DPR antara lain membentuk undang-undang yang dibahas oleh presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. Baik, yang selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD memiliki fungsi pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang selanjutnya ada Lembaga Kepresiden. Lembaga Kepresiden ini bertugas untuk sebagai pengawasan terkait mengawasi tugas presiden diantaranya. Yang selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban wewenang MK adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang selanjutnya ada Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun tugas, wewenang, dan hak Badan Pemeriksaan Keuangan adalah seperti berikut. Yang pertama, BPK meminta memeriksa meneliti pertanggungjawaban atas penguasaan keuangan negara serta pengusahaan keseragaman baik dalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan maupun dalam penatausahaan keuangan negara. BPK mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan bagi yang membacanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.